Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadil Siddiq Fatahillah, NIM 2132011-016, Prodi Ilmu Hukum semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi mengenai pengembangan filsafat Pancasila dalam pendidikan nasional dan pembentukan karakter mahasiswa. Adapun pola lingkup pembahasannya meliputi pendahuluan, pokok pembahasan yang berisi filsafat Pancasila, fungsi filsafat Pancasila, contoh penerapan filsafat Pancasila di kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus, peran filsafat Pancasila terhadap pendidikan di Indonesia, dan filsafat Pancasila sebagai pembentuk karakter mahasiswa, serta terakhir kesimpulan. Pendahuluan, Pancasila merupakan dasar pandangan hidup rakyat Indonesia yang di dalamnya memuat 5 dasar yang isinya merupakan jati diri bangsa Indonesia. Sila-sila dalam Pancasila menggambarkan tentang pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi manusia Indonesia seluruhnya dan seutuhnya. Masuknya Pancasila sebagai suatu ideologi dan falsafah bangsa Indonesia tak terlepas pula dari peran Bung Karno. Menurut Sutrisno, Pancasila adalah suatu filosofi Grundschlag atau Weltanschauung yang diusulkan Bung Karno di depan sidang BPU PKI 1 Juni 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang kemudian merdeka. Suatu masyarakat atau bangsa menjadikan filsafat sebagai suatu pandangan hidup, yaitu merupakan asas dan pedoman yang melandasi semua aspek hidup dan kehidupan bangsa tersebut tanpa terkecuali aspek pendidikan. Pendidikan sebagai suatu lembaga yang berfungsi menanamkan dan mewariskan sistem norma tingkah laku perbuatan yang didasarkan kepada dasar-dasar filsafat yang dijunjung oleh lembaga pendidikan dan pendidik dalam satu masyarakat. Untuk menjamin supaya pendidikan dan prosesnya efektif, maka dibutuhkan landasan-landasan filosofis dan landasan ilmiah sebagai asas normatif dan pedoman pelaksanaan pembinaan masyarakat. Sebagai sebuah falsafah dan sebuah ideologi bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah dasar dari pelaksanaan segala aspek kehidupan bagi bangsa Indonesia. Salah satunya adalah dalam bidang pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 1 tentang Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuasaan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dari undang-undang di atas dapat dimaknai bahwa pendidikan di Indonesia adalah sebuah proses pembelajaran yang berupaya untuk tujuan pengembangan potensi diri dan karakter bagi peserta didik. Di sini sila-sila Pancasila mencerminkan bagaimana seharusnya pendidikan harus dihayati dan diamalkan menurut sila-sila dalam Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat bisa dilihat dari pendekatan ontologis, epistemologis, maupun aksiologis. Filsafat Pancasila sebagai ontologis berdasarkan pada pemikiran tentang negara, bangsa, masyarakat, dan manusia. Secara epistemologis berdasarkan sebagai suatu pengetahuan intern struktur logis dan konsisten, implementasinya secara aksiologis berdasarkan pada yang terkandung di dalamnya. Hierarki dan struktur nilai di dalamnya, konsep etika yang terkandung. Dasar ontologis Pancasila sebagai sistem filsafat bisa diinterpretasikan bahwa adanya negara perlu dukungan warga negara. Kualitas negara sangat tergantung pada kualitas warga negara. Kualitas warga negara sangat erat berkaitan dengan pendidikan. Hubungan ini juga menjadikan timbal balik karena landasan pendidikan haruslah mengacu pada landasan negara. Esensi landasan negara harus benar-benar memperkuat landasan pendidikan untuk mencapai tujuan bersama adanya keserasian hubungan antar negara dengan warga negara. Selanjutnya, filsafat Pancasila. Filsafat berasal dari kata filsafat yang berasal dari kata filsafat atau epistemologis philein, artinya cinta, dan shock, artinya kearifan atau kebijaksanaan. Ramai epistemologi berarti cinta, kebijaksanaan, atau kearifan. Pancasila juga merupakan falsafah karena Pancasila adalah acuan intelektual kognitif tentang mentalitas bangsa yang mampu karya ilmiah dibangun ke dalam sistem filosofis yang masuk akal. Menurut Abdul Ghani, Pancasila adalah falsafah negara berkembang sebagai ideologi kolektif, common ideal, seluruh rakyat Indonesia. Pancasila itu adalah hasil dari perenungan mendalam yang kemudian dituangkan ke dalam diri Anda sistem yang tepat.
Filsafat Pancasila adalah sebuah konsep pemikiran filosofis yang berfokus pada nilai-nilai dasar yang menjadi landasan dan panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Filsafat Pancasila menggabungkan aspek-aspek filosofis dengan nilai-nilai kearifan lokal dan prinsip-prinsip demokrasi yang diakui secara universal. Filsafat Pancasila menawarkan pengetahuan dan pemahaman ilmiah, yaitu hakikat Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologisnya sendiri yang membedakannya dari sistem filosofis lainnya. Landasan ontologis kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya pengetahuan esensi dasar peraturan Pancasila. Noto Nagoro mengatakan dasar ontologis Pancasila adalah manusia, karena manusia adalah subjek hukum hakikat Pancasila. Apalagi esensi manusia adalah kompleksitas makhluk untuk hidup baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Lebih tepatnya dapat dijelaskan bahwa mereka yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, inilah kemanusiaan yang adil dan beradab yang mempersatukan Indonesia. Orang yang membiarkan kebijaksanaan membimbing mereka dalam refleksi atau representasi dan keadilan sosial adalah manusiawi. Landasan epistemologi filsafat Pancasila dimaksudkan sebagai upaya pencarian hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Epistemologi berasal dari kata Yunani episteme dan logos. Episteme bisa diartikan sebagai pengetahuan atau kebenaran, dan logos diartikan pikir atau teori. Epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang menyelidiki sejarah, kritis hakikat, landasan, batas-batas, dan patokan kesohihan pengetahuan. Landasan aksiologis Pancasila, isi arti sila-sila Pancasila pada hakikatnya dapat dibedakan atas hakikat Pancasila yang umum, universal, yang merupakan substansi sila-sila Pancasila, sebagai pedoman pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, yaitu sebagai dasar negara yang bersifat umum kolektif, serta realisasi pengalaman Pancasila bersifat khusus dan konkret. Landasan Pancasila merujuk pada nilai-nilai dasar yang terdapat di dalam pembukaan UUD 1945. Ditekan nilai dasar itu harus menjadi koma menghayati nilai instrumentalnya terdapat dalam peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Dasar 1945 ketetapan MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti UUD, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah. Mengenai sumber ilmu Pancasila, diketahui bahwa Pancasila dipelajari dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, terbentuk bersama Bapak pendiri kami. Jadi bangsa Indonesia adalah hal yang materialistis Pancasila. Selain itu, Pancasila memiliki struktur yang berbeda sebagai sistem informasi formal dan logis, serta sesuai dengan struktur petunjuk dan isi makna peraturan. Susunan perintah-perintah Pancasila bersifat hierarki piramidal. Kemudian, peraturan Pancasila sistem filsafat juga merupakan unit dasar aksiologi, yaitu nilai-nilai pada dasarnya yang dikandung Pancasila adalah juga kesatuan. Filsafat Pancasila memiliki fungsi dan peran sebagai pedoman dan pegangan sikap, tingkah laku, serta perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk bangsa Indonesia. Setiap nilai-nilai yang ada dalam sila Pancasila perlu dijadikan sebagai dasar dalam hidup berbangsa dan bernegara. Selanjutnya ada fungsi filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila memiliki beberapa fungsi penting dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Berikut ada beberapa fungsinya. Yang pertama, sebagai landasan ideologis negara. Filsafat Pancasila menjadi landasan ideologis negara Indonesia. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip Pancasila dijadikan pedoman dalam pembentukan hukum, kebijakan, dan institusi negara. Ini membantu menjaga keutuhan dan stabilitas negara. Yang kedua, sebagai pemersatu bangsa, filsafat Pancasila memiliki peran penting dalam mempersatukan masyarakat Indonesia yang beragam, suku, agama, budaya, dan bahasa. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan semangat toleransi dan keberagaman yang membantu menjaga harmoni dan persatuan dalam masyarakat. Yang ketiga, sebagai panduan etika dan moral. Nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial memberikan panduan etika dan moral bagi warga negara. Ini mendorong tindakan yang menghormati martabat manusia dan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan. Yang keempat, sebagai pedoman dalam pembangunan. Prinsip-prinsip Pancasila, terutama keadilan sosial, menjadi panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Filsafat ini mendorong usaha untuk mengurangi kesenjangan sosial, memperbaiki distribusi kekayaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, sebagai dasar pendidikan nasional. Filsafat Pancasila menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan di Indonesia. Pendidikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila membantu membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran nasional, etika yang baik, dan semangat kebangsaan. Lalu contoh penerapan filsafat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Yang pertama ada toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman. Menghormati dan bersikap ramah terhadap tetangga dari berbagai latar belakang budaya, suku, dan agama adalah contoh konkret dari prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, partisipasi dalam musyawarah. Saat mengambil keputusan keluarga, melibatkan seluruh anggota keluarga dan diskusi untuk mencapai keputusan yang disepakati bersama adalah penerapan prinsip musyawarah. Yang ketiga, gotong royong dalam masyarakat. Bergabung dalam kegiatan membersihkan lingkungan, mengadakan kegiatan amal bersama, atau membantu tetangga yang membutuhkan adalah contoh gotong royong dan kepedulian sosial. Yang keempat, menghargai pilihan agama lain. Menghormati ibadah dan tradisi keagamaan yang berbeda dari agama sendiri adalah contoh penerapan nilai ketuhanan yang Maha Esa dan toleransi beragama. Yang kelima, menghormati orang tua dan orang lanjut usia. Memberikan perhatian dan penghormatan kepada orang tua serta terlibat dalam kegiatan sosial yang memperhatikan orang lanjut usia adalah wujud penerapan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, filsafat Pancasila sebagai geneticus objektivus dan geneticus subjektivus. Pancasila sebagai geneticus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Menurut Notonegoro, Pancasila kalau ditinjau asal mulanya atau sebab terjadinya, maka Pancasila memenuhi syarat empat sebab atau kausalitas. Menurut Aristoteles yaitu satu, kausa materialis atau asal mula bahan. Bangsa Indonesia adalah sebagai asal dari nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila itu pada hakikatnya nilai-nilai yang merupakan unsur-unsur Pancasila digali dari bangsa Indonesia yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius. Yang kedua, kausa formalis atau asal mula bentuk. Hal ini dimaksudkan bagaimana asal mula bentuk atau bagaimana bentuk Pancasila itu dirumuskan sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD 1945. Yang ketiga, kausa efisien, asal mula karya. Kausa efisien yaitu asal mula yang menjadikan Pancasila dari calon dasar negara menjadi dasar negara yang sah. Yang keempat, kausa finalis, asal mula tujuan. Pancasila dirumuskan dan dibahas dalam sidang-sidang oleh para pendiri negara, tujuannya adalah untuk dijadikan sebagai dasar negara. Pancasila sebagai genetik subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadikan pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Peran filsafat Pancasila terhadap pendidikan di Indonesia. Seseorang melaksanakan pendidikan melalui kegiatan belajar. Dalam praktik pendidikan umum ditemukan di banyak komunitas manusia yang berbeda memberikan pengertian yang berbeda tentang pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting di Indonesia untuk administrasi dasar pembentukan dari meritokrasi, yaitu berikan waktu pengajaran yang luas tentang penguasaan mata pelajaran tertentu. Pendidikan berdasarkan terminologi merupakan terjemahan dari istilah pedagogi. Istilah ini berasal dari kata Yunani paios dan ago. Paidos berarti budak dan tindakan artinya mengajar. Pedagogi dapat diartikan sebagai tidak menghasilkan anak, mempelajari majikan. Jumali menjelaskan bahwa pendidikan adalah kodrat kegiatan dengan guru, siswa, kurikulum, penilaian, manajemen pada saat yang sama, siswa bekerja pada pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai mereka, kepribadian dalam keteraturan kalender akademik. Menurut John Dewey, filsafat pendidikan merupakan suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik yang menyangkut daya pikir, intelektual, maupun daya perasaan emosional, menuju ke arah tabiat manusia. Maka filsafat juga diartikan sebagai teori umum pendidikan. Grubashen berpendapat bahwa filsafat pendidikan adalah seperti menaruh sebuah kereta di depan seekor kuda dan filsafat dipandang sebagai bunga, bukan sebagai akar tunggal pendidikan. Filsafat pendidikan itu berdiri secara bebas dengan memperoleh keuntungan karena memiliki kaitan dengan filsafat umum. Meskipun kaitan tersebut tidak penting, yang terjadi adalah suatu keterpaduan antara pandangan filosofi dengan filsafat pendidikan, karena filsafat sering diartikan sebagai teori pendidikan secara umum. Pendidikan memegang peranan penting dalam kehidupan suatu bangsa. Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Diatur bahwa pemerintah mengelola dan menyelenggarakan pendidikan sebagai suatu kesatuan sistem pendidikan nasional. Aristoteles mengatakan bahwa tujuan pendidikan sama dengan tujuan mendirikan negara. Sama dengan Indonesia, pelatihan sosial budaya bukan hanya alat untuk transmisi pengetahuan, tetapi juga alat mewariskan ideologi bangsa kepada generasi berikutnya.
Terbentuknya suatu bangsa secara otomatis mengikuti ideologi bangsa tersebut. Pancasila adalah dasar dan ideologi bangsa Indonesia dengan misi menjadi sebuah prinsip dan cita-cita bangsa dan negara. Filsafat adalah berpikir mencari kebenaran secara mendalam dan sungguh-sungguh. Filsafat Pancasila memiliki gagasan mendalam tentang pendidikan berdasarkan filosofi jika kita gabungkan tugas Pancasila dengan sistem pendidikan. Oleh karena itu, sistem pendidikan nasional Indonesia bermakna ketika dijiwai, membumi, dan mencerminkan jati diri Pancasila. Aspirasi dan niat bangsa Indonesia terlembagakan dalam sistem pendidikan nasional yang dilandasi dan dijiwai oleh iman, pandangan hidup filsafat tertentu. Oleh karena itu, filsafat pendidikan Pancasila adalah kebutuhan nasional dan sistem filsafat pendidikan Pancasila merupakan subsistem dari sistem tersebut negara Pancasila. Dengan memperhatikan peran pendidikan dalam membangun potensi bangsa, khususnya dalam melestarikan budaya dan kepribadian bangsa kekinian, pada akhirnya menentukan eksistensi dan nilai suatu bangsa. Maka sistem pendidikan nasional dan falsafah pendidikan Pancasila dikembangkan secara optimal sehingga terjamin kelestariannya nilai dan kepribadian bangsa. Filsafat Pancasila sebagai bentuk karakter mahasiswa. Karakter didefinisikan sebagai karakter melakukan kualitas psikologis, moral, atau semangat karakter yang membedakan seseorang dengan orang lain. Sifat manusia tidak hanya melihat tingkah laku yang baik, tapi melihat keseluruhan pola dan tingkah laku berperilaku sebagai individu. Karakter menggambarkan kualitas moral seseorang tercermin dalam seluruh sikapnya, yang meliputi keberanian, kejujuran, dan kesetiaan. Seseorang yang berkompeten dan berkarakter adalah sumber daya manusia yang handal, berkarakter kuat, cerdas, dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan global. Karakter bagi mahasiswa merupakan kumpulan dari kebiasaan, sikap, cara berpikir, dan kebudayaannya, terbentuk dan tertanam dalam lingkungan pendidikan selama puluhan tahun. Dalam konteks mahasiswa, di mana mereka telah menjadi individu yang matang, karakter seperti identitas. Karakter mahasiswa dapat berkembang dan tumbuh secara perlahan proses pendidikan. Perguruan tinggi sebagai wadah formal bagi mahasiswa melaksanakan pelatihan dan berpartisipasi dalam kelanjutan proses pendidikan karakter. Ada banyak tugas dalam pendidikan karakter yang diuraikan di sini. Menurut Kemendikbud, tugas pendidikan karakter adalah satu, membangun kehidupan bangsa yang multikultural, dua, membangun peradaban suatu bangsa cerdas, berakhlak, mulia, dan mampu memajukan pembangunan hidup manusia, mengembangkan keterampilan dasar menjadi baik, berpikir dengan baik, berperilaku baik, dan memimpin dengan memberi contoh. Yang ketiga, membangun sikap warga negara yang cinta damai, kreatif, mandiri, dan mampu hidup berdampingan selaras dengan bangsa lain. Undang-Undang Sisdiknas Nomor 22 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1. Pelatihan adalah penciptaan suasana secara sadar dan terencana belajar dan proses pembelajaran agar siswa dapat berkembang secara aktif potensinya untuk kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang dia butuhkan di masyarakat, bangsa, dan negara. Sumber daya manusia sangat dibutuhkan sebuah proses di mana pelatihan berlangsung untuk menyampaikan, memfasilitasi, dan memimpin untuk siswa. Pendidikan tinggi adalah landasan utama untuk semua tingkatan pendidikan dan sebagai alat untuk pelatihan para sarjana di alam luhur, membudayakan nilai-nilai budaya, serta memajukan kehidupan. Peran dosen adalah mendidik, mengajar, membimbing, dan mengevaluasi kegiatan pendidikan. Peran pengawas akademik pembentukan karakter siswa merupakan upaya untuk membangun dan mengubah paradigma berpikir siswa agar menjadi manusia yang lebih dewasa. Seorang melihat banyak fenomena tidak bermoral. Kejadian di kalangan anak muda ini juga menjadi perhatian dunia pendidikan meski bukan satu-satunya faktor pendorong dalam desain karakter mahasiswa. Tetapi dosen memainkan peran penting dalam pembentukan karakter mahasiswa dan memantau pola perilaku mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kampus. Peran dosen dalam mengembangkan karakter siswa sangatlah penting membangun karakter mahasiswa. Mahasiswa diharapkan untuk menjadi mahasiswa yang lebih termotivasi dan sadar bahwa betapa pentingnya peranannya sebagai mahasiswa untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan pendidikan, mahasiswa hendaknya punya dasar berpikir yang benar dalam memutuskan berbagai hal di dunia kampus maupun luar kampus. Dan seharusnya mahasiswa mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan sesuai yang digelutinya. Penelitian dan pengembangan merupakan bentuk implementasi dari ilmu pengetahuan yang diperoleh semasa proses pendidikan di perguruan tinggi. Dengan penelitian, para mahasiswa akan bertambah cakap dalam disiplin ilmunya serta akan menjadi semakin paham. Pengabdian masyarakat bertujuan untuk membantu masyarakat agar mau dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.
Jadi, peranan filsafat Pancasila dalam pendidikan nasional, khususnya sebagai pembentukan karakter mahasiswa, adalah agar menjadikan filsafat Pancasila sebagai suatu pandangan hidup yang dimana merupakan asas dan pedoman yang melandasi semua aspek hidup dan kehidupan mahasiswa. Lalu terakhir kesimpulan, aspirasi dan niat bangsa Indonesia terlembagakan dalam sistem pendidikan nasional yang dilandasi dan dijiwai oleh iman. Pandangan hidup filsafat tertentu, oleh karena itu filsafat pendidikan Pancasila adalah kebutuhan nasional dan sistem filsafat pendidikan Pancasila merupakan subsistem dari sistem tersebut negara Pancasila. Dengan memperhatikan peran pendidikan dalam membangun potensi bangsa, khususnya dalam melestarikan budaya dan kepribadian bangsa, kekinian pada akhirnya menentukan eksistensi dan nilai suatu bangsa. Maka sistem pendidikan nasional dan falsafah pendidikan Pancasila dikembangkan secara optimal sehingga terjamin kelestariannya, nilai dan kepribadian bangsa. Filsafat Pancasila memberikan landasan etika yang kuat untuk pendidikan. Prinsip-prinsip moral yang terkandung di dalamnya seperti gotong royong, keadilan sosial, dan kebinekaan membentuk karakter mahasiswa yang berkualitas. Filsafat Pancasila mendorong pemahaman terhadap pluralisme dan toleransi. Dengan demikian, pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dapat membentuk mahasiswa yang menghargai perbedaan dan mampu hidup berdampingan dalam keberagaman. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.